Welcome to the Baseface Network. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ginayatul Hidayani, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu mengenai unsur-unsur skenario dalam film. Nah, di dalam unsur-unsur skenario dalam film itu ada yang namanya format penulisan dan lain-lain. Yang pertama itu ada skenario. Nah, sebagaimana yang udah diketahui bahwa skenario itu karya tulis yang digunakan sebagai acuan dalam produksi film. Artinya, dalam penulisan skenario itu ada aturan tersendiri yang tentu saja berkaitan dengan perfilman. Nah, format penulisan skenario atau penyusunan skenario itu bisa berbeda-beda, tergantung gaya dan selera penulis skenario tersebut. Meski dari isinya itu tidak banyak berbeda, format penulisan skenario itu meliputi sama aja, kayak ada margin, ada huruf gitu tuh. Nah, dalam margin itu, format penulisan skenario itu ada yang namanya batas-batas, ada batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri. Nah, batas atas, batas bawah, batas kanan itu sama-sama memiliki ukurannya itu 1 inci, sedangkan batas kiri tersendiri itu 1,5 inci. Kemudian ada yang namanya huruf. Nah, kebanyakan pada semua skenario film yang ada itu biasanya menggunakan huruf atau fontnya itu Courier yang 12 pt, atau boleh saja pakai font atau huruf yang lain gitu tuh, yang untuk membuat film sendiri itu. Tapi kalau untuk menulis skenario untuk PH atau production house atau TV itu sebaiknya menggunakan font yang sudah menjadi standar perfilman internasional, yaitu Courier yang tadi yang 12 pt. Namun bisa saja itu sesuai dengan keinginan penulis skenario tersebut. Selanjutnya itu ada halaman. Nah, untuk FTV yang 70 menit itu bisa 60 sampai 65 halaman. Dan untuk film 90 menit itu bisa 70 sampai 80 halaman. Kemudian ada juga transisi. Nah, dalam scene itu terdapat beberapa elemen, di antaranya itu ada scene heading, ada deskripsi, ada nama tokoh, ada dialog, dan juga beat. Nah, kemudian ada juga logika bahasa. Logika itu merupakan salah satu teknik untuk melihat suatu penalaran. Penalaran itu merupakan suatu bentuk pemikiran, dan juga penalaran itu atau proses berpikir dan menghubung-hubungkan data ataupun fakta pada suatu kesimpulan. Nah, logika itu sangat penting dalam dunia keilmuan, bahkan logika sering diasosiasikan dengan kegiatan ilmiah. Memang logika itu merupakan unsur penting di dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan ilmiah itu harus didasari dengan penggunaan logika yang benar. Nah, selanjutnya itu ada rasionalisasi data. Menurut KBBI, yakni pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Di rasionalisasi dalam film dokumenter itu, proses menggabungkan atau mengorganisasikan dan menyajikan informasi atau data yang kuat dengan logis dan juga sistematik dalam film tersebut. Nah, rasionalisasi data ini disajikan, hal ini karena dilakukan untuk agar pemirsa itu dapat dengan jelas memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film, dan data tersebut dapat mendukung narasi dan argumen yang disampaikan dalam dokumenter tersebut gitu tuh. Dan rasionalisasi data itu membangun kepercayaan pemirsa terhadap informasi yang disampaikan di dalam film tersebut. Nah, selanjutnya itu ada wawancara. Menurut Chaplin itu, yang telah membuat beberapa buku tentang psikologi, wawancara atau interview didefinisikan sebagai suatu percakapan tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, menaksir ataupun menilai kepribadian seseorang, ataupun digunakan untuk maksud ataupun tujuan tertentu. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam suatu aktivitas wawancara mengandung suatu tujuan tertentu yang tentunya untuk dicapai. Wawancara akan dikatakan sebagai percakapan dua orang atau lebih, interviewer dan interview
interviewee, di mana pewawancara itu mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi. Dan wawancara atau interview itu akan menyita banyak waktu, menduduki posisi utama dalam sebuah televisi stasiun setiap harinya. Nah, selanjutnya itu ada studi pustaka. Studi pustaka itu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik ataupun masalah yang akan atau sedang diteliti. Nah, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketepatan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis maupun yang tercetak. Nah, di dalam konteks program film dokumenter yang dimaksud dengan studi pustaka itu sangat terkait dengan data berupa tulisan yang bersumber dari surat kabar, majalah, internet, hasil penelitian, dan buku, dan data juga berupa film-film referensi. Artinya, ketika ide itu telah didapat, realitas telah dikerucutkan menjadi fenomena, bahkan premis atau film statement yang telah disusun. Maka, sang pembuat film itu harus secepatnya mengumpulkan dan membaca tentang fenomena, serta selekasnya itu mencari dan menonton film dokumenter yang akan digarap itu. Nah, yang terakhir itu ada data visualisasi dalam film. Data visualisasi dalam film itu teknik visualisasi data yang digunakan untuk menggambarkan informasi atau data dalam film. Nah, hal ini dapat memperkaya pengalaman penonton dan juga membantu mereka memahami informasi dengan lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.